Namanya salam kenal, namanya Muhammad Airi. Aku mahasiswa baru di UT, Prodi Matematika. Nah, di sini Zoom ini tujuannya sih kita untuk belajar bersama. Jadi semisalnya ada aku punya kesalahan atau apa, mungkin kalian yang udah belajar duluan, kita koreksi aja bareng-bareng di sini. Nah, kita mau belajar soal komputer satu ya, modul komputer satu dari modul satu. Nah, sebelumnya sebenarnya udah ada sih Zoom kayak gini dari beberapa minggu sebelumnya. Itu kita sebenarnya udah nyampe modul 4. Nah, itu tapi masih masih dikitan ya. Kita Ya, betul. masih dikitan Berapa ya? Dikit pokoknya. dikit banget. Nah, jadi makanya kita ini sekarang udah ada sekitar 11 yang join. Jadi kita mulai aja dari awal nih, dari mode pertama. Nah, mode pertama ini soal pengenalan dan instalasi perangkat lunak dan lingkungan pemrogram R. Nah, ah, setelah kita belajar ini, maksud dari modul ini, kita bisa memahami perangkat lunak bahasa R sama memahami lingkungan pemrograman bahasa R. Oke. Nah, mungkin dari kalian sih, mungkin beberapa udah ada yang tahu deh ya, Ayarno apa. Nah, kalau yang misalnya yang belum tahu nih ya, R itu adalah suatu perangkat lunak untuk membantu melakukan analisis statistik, perhitungan matriks, dan pembuatan grafik. Nah, jadi R ini sebuah alat bantu berupa perangkat lunak atau aplikasi. Nah, itu buat membantu kita untuk membuat analisis statistik, mungkin menghitung banyak data atau pengelolaan data. Itu kita pakainya R. Nah, R ini perangkat lunak yang termasuk dalam kategori open source. Nah, open source ini maksudnya ini terbuka dan gratis ya. Jadi nggak ada lisensi yang terkait dengan aplikasi ini. Nah, kalau misalnya kayak aplikasi kayak Excel, itu kan pasti ada lisensinya dan itu kan bayar. Nah, kalau ini nggak, ini gratis, jadi semuanya bisa dipakai. Kalian nggak ada hukum yang terikat kalau kita pakai aplikasi R ini. Nah, R digunakan untuk melakukan perhitungan dan manipulasi data secara statistik serta untuk menampilkan data dalam bentuk grafis. Nah, R ini mempunyai beberapa fasilitas yakni pengelolaan dan penyimpanan data, kumpulan operasi untuk perhitungan pada array atau khususnya matriks. Nah, array ini apa? Array ini kalau dalam matematika itu hampir mirip dengan himpunan. Oke, coba bentar ini. Nah, Aduh, lawangnya ada sih, Cak. array. Aduh, ini. Nah, itu biasanya bentuknya kayak gini. 0, 1. Nah, array ini hampir mirip dengan himpunan, tapi nggak sama. Karena kalau array itu biasanya kita bisa masukin satu lagi, atau dua. Sedangkan kalau kita himpunan itu, kita tahu kalau himpunan pakainya kurawal ya. Terus ada 0, ada 1, ada 2. Karena kita nggak perlu masukin angka yang sama. Sedangkan kalau array itu biasanya kita bisa masukin angka yang sama. Oke, ini kayak gini array itu. Lanjut ke modul. Nah, kumpul fasilitas selanjutnya adalah kumpulan fasilitas pengolahan data yang cukup besar dan kompresif. Terus 4 sarana pembuatan grafis dan menembakkan penyajian pada layar monitor ataupun pada kertas. Juga untuk dapat disimpan sebagai file komputer. Nah, jadi maksudnya tuh kita bisa bikin grafik, kita bisa bikin data-data, dan itu kita ekspor nih, kita hasilin dalam bentuk gambar atau PDF, itu bisa dari aplikasi R ini.
Nah, terus ada yang kelima, bahasa pemrograman ini kemudian telah dikembangkan dengan baik, tetapi tetap sederhana dan kemudian disebut sebagai pemrograman R. Nah, dalam bahasa R terdapat pengulangan bersyarat dan fungsi-fungsi rekursif yang dapat dibuat oleh pemakai sendiri. Nah, jadi fungsi-fungsi rekursif ini misalnya kayak ini, kalau di ini kan, sorry, ini ku pindahin deh ya. Nah, kalau di matematika tuh saya ingatku rekursif itu bentuknya kayak gini kan. F, ini kan fungsi, terus ada kurung buka, terus ada fungsi lagi F, ada fungsi lagi F. Nah, di sini ada X. Di sini ada kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup. Nah, ini kan kalau di matematika ini kan fungsi kayak gini, fungsi rekursif ya. Nah, di pemrograman R, mana kelas, mana yang modulnya? Ya, nah, di pemrograman R nih, kalian bisa bikin fungsinya sendiri, fungsi-fungsinya rekursif sendiri. Nah, R adalah suatu sistem yang telah dirancang dengan hati-hati dan koheren, bukan sekedar hasil pengembangan dan pendekatan tambal sulam dari suatu sistem yang sangat spesifik dan kaku. Jadi maksudnya tuh R ini dibikin aplikasinya tuh dengan hati-hati. Jadi kita yang bikin R-nya tuh mengedepankan kaidah-kaidah yang ada di penelitian sebelum-sebelumnya gitu. Jadi bukan bikin aplikasi dengan jomplang gitu, nggak R ini. Jadi itulah maksudnya. Nah, R adalah suatu sarana untuk pengolahan analisis data yang interaktif. R telah berkembang dengan cepat dan telah dilengkapi dengan koleksi paket-paket yang cukup banyak. Namun, demikian program komputer yang ditulis dalam R kebanyakan berumur singkat dan dikembangkan untuk satu tujuan analis data tertentu. Nah, oke. Nah, sampai sini kira-kira mau ditanyain atau enggak nih, atau udah kebayang nggak nih apa R itu apa gitu? eh Kok nggak ada suaranya ya? Ini ada yang nanya nih kenapa suaranya nggak ada. Kayaknya coba Ada, ada kan? Nah, ada aman. nah, mungkin soundnya Mungkin belum, terhubung. ya soundnya belum disetting kayaknya. Mm. Oke, ini nggak ada yang ditanya ya. Aku lanjut lagi. Nah, mengapa kita pakai R gitu? Nah, sebagai yang bakal, sebenarnya kita matematika sih ya, nggak bakal nyandang gelar statistik. Jadi kenapa kita pakai R gitu kan? Nah, jadi eh karena ini berhubungan dengan matematika, berhubungan dengan grafik, dan kita nih di abad 21 gitu, kita harus paham teknologi gitu. Nah, jadi nggak, sebaiknya kan kita bikin, sebaiknya kan kita bikin menyelesaikan sebuah masalah tuh udah pakai komputer. Dan masalah kita tuh sebagai yang bakal jadi nyandang gelar sarjana matematika kan itu bakal berhubungan dengan perhitungan yang sangat banyak. Nggak mungkin kita ngitung 1.000, mungkin ada 1.000 persamaan atau 1.000 data kita hitung satu-satu tuh nggak mungkin. Makanya kita pakai aplikasi. Nah, kenapa kata R-nya itu? Karena pertama open source, kita nggak ada lisensi karena gratis juga. Nah, kenapa nggak pakai kayak yang lain kayak SAS, SPS atau Microsoft Excel? Karena kan Microsoft Excel itu kan mahal ya, ada lisensinya, dan nggak semua orang juga sanggup buat belinya, terutama kan mahasiswa UT nih yang bayar SPP-nya aja murah kan. Oke, nah jadi itu kenapa kita pakai R. Oke, nah, Berarti lebih karena ke biaya juga ya, Ri ya? Makanya iya pakai R. betul. Ah, Uh-uh. oke, oke. Kalau misalnya duitnya banyak ya mungkin pakai Microsoft Excel. Tidak cocok kantong mahasiswa. Iya, oke, nah. Hmm. Nah, jadi di R ini terdapat 5.000
204 paket yang tersedia di Air. Nah, paket-paket nih kayak gini bentuknya. Nah, tapi maksud paketnya apa gitu kan? Ini kan banyak banget. Gak mungkin ini ada ini kan udah dikasih tuh nih ada 5.204. Ini aja yang di dalam table ini nggak cukup kan. Nah, ini nggak perlu kalau menurutku sih nggak perlu terlalu kalian hafalin deh semuanya. Cuman yang penting-penting aja nih kayak base ini apa. Nah, cara cara eh, ngapalinnya gimana ya kita bahasa Indonesia ini aja kayak grafik ya grafik gitu. Base ya dasar. Nah, kayak kelas klasifikasi gitu. Fungsi-fungsi ini kan nama pakainya terus deskripsinya. Coba aja kita ya kita nalarin aja gitu. Kayak metode kan metode-metode gitu. Nah, paket-paketnya apa? Jadi aku kasih gambaran kayak gini. Hmm, ya. Semisal, semisal ini aplikasi R-nya ya. Nah, ini aplikasi R-nya. Sini kenapa ini ya? Ini aplikasi R-nya. Nah, ini kan di sini kita bakal bikin program, perhitungan, bla bla bla. Nah, di saat ini tuh kita ngambil sebuah fungsi gitu. Nah, fungsi ini dapatnya dari mana? Nah, package, dari package-package yang ada tadi kita sebut ini. Ini package-nya. Misal, tadi kan ada package-nya base. Ini paket dasarnya PS. Semisal base ini gak ada, mana sih ini? Kursor kena ini. Semisalnya si base ini gak ada, otomatis fungsi yang kita panggil kita nggak bisa panggil. Itu bakal muncul error. Nah, gimana biar kita fungsinya berjalan? Kita kan butuh package nih. Nah, kalau misalnya package-nya nggak ada, kita harus install package-nya. Ini misalnya base. Nah, itu installnya gimana? Nanti ada di penjelasan selanjutnya. Oke. Ini ada banyaknya, ada base paket dasar, ada fungsi-fungsi bootstrap. Nah, ini kenapa aku chat? Yang selanjutnya, di manakah R dapat dioperasikan? Nah, jadi R ini bisa dijalanin banyak operasi operation system, terutamanya kayak 9 ya operasi lama sih ya. Paling kita udah nyampe 10 atau enggak 11 yang kita pakai atau enggak Linux sama macOS. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, aplikasi ini bisa di Android atau enggak? Ya, lihat aja webnya support atau enggak di Android. Kalau misalnya nggak ada, ya berarti nggak support gitu. Ya kalau misalnya ada nih di Play Store kok RR gitu, ya itu mungkin RR-an gitu, bukan aplikasi R yang sebenarnya gitu. Nah, gimana? Selanjutnya instalasi R kayaknya sebelumnya udah aku kasih deh, udah Ayah kasih ya link downloadnya. Udah tadi aku masukin di yang Nah, pin message itu yang dari Eri. nah, kira-kira udah pada install belum nih? Udah ada yang belum install atau enggak? Kalau enggak, aku jelasin dikit paling gimana nih? Mungkin boleh jelasin coba dikit, Ri. Karena tadi ada yang terkendala juga Oh, oke. installnya. Mm. Nah, cara installnya gini nih, kita pergi ke link ini nih, R, keren R ini. Ini bisa diklik kayak, oh bisa diklik. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, itu pilih nih, sesuai dari operation system komputer kamu gitu. Mau kalau emang dari Windows ya Windows, Linux, atau enggak macOS. Nanti tinggal di download, ini download. um, ini downloadnya mana ya? Oh ini. Ini base, yang base kita klik aja yang base. Terus kita download R433. Nah, ini versinya nih agak beda dari yang modul. Kalau yang modul kan versinya 3 berapa ya? 322 ya singkatku. Kalau yang sekarang 433 itu nggak masalah. Nggak masalah di-download aja dan install aja. Bedanya apa? Bedanya lebih terbaru yang sekarang.
Sedangkan yang di BMP itu keluaran tahun 2013. Pengaruhnya banyak atau enggak terlalu banyak sih. Oke, ini di install aja. Oke, next. Nah, ini pilih tempat installnya. Nah, ini nih kayak gini. Oke, next aja. Kalau udah punya, nggak apa-apa. Nah, ini setelah installation checklist aja. Nah, ini sebaik kalau belum tahu apa-apa, kalau kurang tahu cara install, di no aja. Kita default aja. Nah, ini kalau kita mau bikin shortcutnya atau enggak, oke, next. Ini bakal install. Oke. Nah, ini karena aku nggak punya, karena aku udah punya ya, atau udah kebuka aplikasinya, bakal muncul kayak gini. Tapi kalau enggak itu bakal lanjut terus. Nah, itu tinggal next next aja, nggak masalah. Oke, ini aku cancel aja. Nah, nanti kalau udah muncul tampilannya kayak gini, R. Nah, kita lanjut ke BMP. Ini kalau kalian ada yang pengen ditanyain saat aku jelasin, nggak apa-apa, langsung aja tanyain. Mana ya BMP-nya? Tadi BMP-nya di... Nah, ini dia. Nah, nah, tadi kita udah lihat tuh, tadi ada yang download Windows, download secara untuk Linux atau macOS. Oke, kita lanjut. Nah, cara bukanya kalau di Windows 11 tinggal cari aja R433. Nanti muncul kayak gini. Nah, nah, tampilnya kayak gini. Nah, di dalam pertama tuh bakal muncul versinya. Versi 3.02 sama tahun versinya tuh dibuat 2000. Nah, ini kan ada 2013 9. Nah, selanjutnya, nah kita ini ada, nah kita, aku jelasin soal menu-menu yang ada di sini, menu-menu yang ada di R ini, itu apa aja dan gunanya tuh apa aja gitu. Nah, ini ada beberapa, kalau di BMP tuh hal yang penting-pentingnya ada source code, ada script, workspace, sama file history. Nah, itu lihatnya di mana? Di pojok sini yang namanya file. File dibuka. Nah, ini ada source R code, ada neoscript, ada OpenScript, ada display file, ada load space. Nah, ini S code ini apa? Jadi kalau misalnya kita punya pemrograman R dan bentuk ekstensinya pasti .r. Jadi kalau udah kita bikin aplikasi, udah bikin pemrogramannya dalam bentuk bahasa R, kita bisa langsung buka dari sini, dari file source code R, kayak gitu. Nah, kalau NetScript ini kalau kita mau bikin script, nah ini tampil kayak gini, terus misal aku contohin kita bikin sebuah X ini adalah 5, terus kita panggil X-nya. Nah, terus jalanin scriptnya gimana? Itu pakai CTRLL. Jadi pakai X, pakai CTRL plus L buat menjalankan script. Ya, kayak gini. Kita bisa pakai R. Kita jalanin aja CTRL. Oke, ini kita blok aja. Tunggu, kita kalau di blok bisa kayak, oh ya, kita blok terus jalanin pakai R. Ini bakal muncul di sini. X ini ada 5, kita muncul X-nya, X-nya ada 5 gitu. Nah, terus OpenScript nih, ini close aja. Ini ada OpenScript, jadi kita udah simpen
nyimpen nih script yang tadi kita bikin. Kita bukanya dari OpenScript ini. Ada despise files. Jadi, nah ini ada sebuah folder. Kalau misalnya ini di sini isi-isinya file-file R, nanti bakal muncul di sini. Jadi yang despise file ini tujuannya untuk munculin folder untuk kamu pilih mana nih pemrogram R-nya gitu. Coba kita coba deh ya. Hmm, kita bikin scriptnya deh. Ini ada 5. Next nih ada 5. Ya, terus kita save. Nah, ini munculnya kalau kita belum kalau kita belum nentuin nih mana working directory-nya, ini bakal muncul dokumen. Nah, sebaiknya kita bikin di tempat lain atau ini kan kita mau save filenya ya. Kita pindahin ke tempat lain aja kayak nah ini kita bikin folder baru namanya ini kali ya latihan R. Kita masuk sini, kita simpan nih script X. Nah, kasih nama scriptnya script X. Oke, ini udah ke save. Terus kita buka scriptnya. Ini kita close dulu deh. Close dulu. Terus buka scriptnya. Tadi ada di E. Terus latihan R. Nah, di sini ada scriptnya. Kita open. Nah, muncul lagi nih scriptnya. Gitu. Kalau di supply files, nah ini bakal muncul nih. Jadi skripsi kalian bakal muncul di sini. Tinggal pilih lagi, open, sama aja kayak gini. Gitu. Nah kalau luat workspec-nya apa? Ini, eh, sorry. Kalau luat working space nih, tempat yang bakal kita kerjain. Kita ngerjain file-file, kita ngerjain program-programan R. Nah itu disimpannya di mana di working space. Nah, ini kan sebagai default working space-nya di documents. Kita pindah aja bikin working space yang tadi tuh, yang di dalam F terus latihan R. Nah, ini working space kita nih. Jadi biar apa? Biar saat kita bikin file R itu lebih terlihat rapi gitu. Punya ada folder-foldernya jelas, file-filenya jelas. Nah, itu buat uh, load working space-nya di sini. Nah, kalau shape-nya ini, nah ini kita tentu ini biar nah di sini shape-nya. Kalau tadi kan open-nya, kalau sekarang shape-nya terus kita kasih nama nih working space-nya. Oke. Nah, jadi setiap kita punya, terus coba kita load lagi ya. Kan ini udah bikin working space-nya, terus kita load lagi. Lah, nggak ada. Oke. Invest, latihan L, F. Kok nggak ada ya? Hmm. Oh, udah, nggak apa-apa deh. Nah, pokoknya kira-kira kayak gitu. Nah, ini Ceng Directory. Nah, ini udah. Nah, sebelumnya kan tadi kalau tiap kita buka working space munculnya ke dokumen. Karena yang folder ini menujunya ke dokumen. Gimana kalau biar bisa saat kita buka dokumen tuh masuknya ke latihan R terus. Sorry. Untuk buka folder tuh masuknya ke latihan R aja gitu. Ini kita copy aja terus masukin di sini. Select folder. Terus uh, kita open. Nah, udah masuk latihan R tuh. Terus kalau kita load workspace, nah maksudnya ke R juga gitu. Jadi change sendiri itu buat kita ganti working directory-nya tuh dari sini. Ini kita copy, masukin sini gitu. Nah ini ada print. Ini aku nggak tahu
kayaknya ngeprint, entah ngeprint script atau entah ngeprint hasilnya sih itu. Tapi nggak tahu juga. Karena aku nggak nyoba karena nggak punya printernya. Tapi kayaknya bisa dibikin PDF sih. Iya, bisa dibikin PDF. Kayak ini save to file, bentuknya TXT. Kita coba aja save. Bentuknya gimana. Terus tadi muncul disimpan di latihan R. Oke, save. Oh, ini kita nyimpen command line-nya. Jadi, save file ini buat kita nyimpen apa yang ada di sini nih. Semua yang ada di sini. Nah, itu gunanya save file. Nah, mungkin penjelasan lebih jelasnya ada di modul ya. Nah, ini penjelasannya. Kalau tadi aku coba praktik-praktikinnya aja. Nah, jadi terus ada apa lagi nih ya? Sekarang kita melanjutkan penjelasan pada menu selanjutnya. Oh ya, ya ketutup. Oh ada. Hmm, tutup. Nah, jadi menu kedua tuh ada edit, ada edit nih. Kita ada copy, ada paste. Kalau kita mau ngopi, kayaknya misalnya ada tag nih, kalau R, terus kita blok nih, terus edit, copy. Nah ini kita copy, terus kita hapus, paste, paste di sini. Tuh. Jadi fungsi edit itu buat berhubungan sama yang ada di sini sih. Itu kayak select all, ada clear console. Kalau clear console tuh kita ngapus ada yang di sini nih, semua yang ada di konsol ini kita hapus. Nah, kayak gini jadi bersih. Terus ada data editor. Nah, ini buat kita buka data frame yang kita punya atau matrix. Karena berhubung data frame-nya belum ada, jadi nggak bisa kunculin. Nanti bakal ada sih, kita coba bikin data frame-nya. Ini ada GUI preference, itu buat setting tampilan-tampilannya, misal kayak norma, bentuk teks yang ada di sini kita ubah, atau ada apalagi nih ya? Oh, ini ada ukurannya biar lebih besar, nah lebih gede, kayak nah lebih gede. Oh iya, nah kayak gini. Itu buat ngatur semua yang ada di, buat ngatur tampilan-tampilan semua yang ada di R gitu nih. Ada di sini, RGUI Configuration Editor. Nah, selanjutnya ada, nah, ada yang ketiga, ada view toolbar, ada toolbar. Toolbar itu yang di sini. Ini toolbar. Ini hampir mirip kayak yang di file, cuman lebih ada ikonik aja. Tuh. Ini kayaknya hal-hal yang bakal sering kita pakai gitu. Jadi makanya disimpan di sini. Nah, ini ada kita hide, oh tool, hide toolbarnya atau enggak. Terus ada status barnya, status bar ada di bawah sini nih. Ini ada versinya gitu. Terus selanjutnya ada, oh iya kita, nah sini ada penjelasan-penjelasannya kayak gambar save buat nyimpen workspace sama kayak yang tadi di file, copy sama paste ini sama kayak yang ada di edit. Nah ini copy paste untuk membuat duplikasi sekaligus menyalin isi konsol. Nah ini ada stop current komputasi. Jadi kalau misalnya kita ada komputasi atau perhitungan dalam R gitu, aplikasi R tetap berjalan. Nah, ini pengen kita hentikan karena, uh, aplikasinya terus berjalan gitu. Pencetnya stop aja gitu. Itu nanti mungkin bakal pakai saat kita udah bikin looping atau for, perulangan gitu yang stop ini. Nah, ini, print ini untuk cetak isi yang ada di R console. Oh, berarti file print yang dari di file itu kemungkinan untuk cetak kok isi konsol dari tadi, isi konsol yang ada di sini tadi kayaknya. Nah, terus ada miscellaneous.
Ini sama stop current computation, ada stop all computation. Oke. Ya hal-hal kayak gini kayaknya bisa kalian cari tahu sendiri sih harusnya sih ya. Nah, ini ada yang nanya nih, Anggun. Oke. Kenapa nih Anggun mau nanya apa? Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya izin bertanya ya mengenai working apa tadi? Directory ya. Oke. Nah, Saya ini udah ya. pernah sih nyoba yang gateway dia apa ya? Set WD ya. Itu untuk Ya, mengatur peletakan file kita kan. ya. Ini ya kayak gini. Iya, udah Oke. aku coba ya kan, udah aku coba. Awalnya ini kalau otomatis nge-save itu biasanya di dokumen ya kan, di C. Iya betul di dokumen dicek. Terus itu saya set WD-nya itu di D slash ada folder saya buat punya Anggun gitu kan. Oke, berarti Udah kayak gini ya. D slash slash punya Anggun punya nama Anggun kayak gini ya. iya Oke. posisi aku. Nah, itu udah di enter. Terus itu Mhm. eh, apa itu udah berhasil gitu di konsol, udah berhasil di konsol. Mhm. Tapi ketika saya cek di WinA atau di Explorer-nya itu nggak ada, malah dia tetap di dokumen. Itu gimana itu bang? Pas Uh, di GetWD, pas WD aku di GetWD pun, iya udah di D, udah di ini ya. punya. Uh-uh. Get WD coba yang aku udah keluar belum ya? Nah, yang aku udah keluar nih latihan R. Nah, terus saat ngapain? Saat Aku cek di folder ini penyimpanan WinA, WinE gini. iya. Apa Terus aku salah ya prosesnya gitu? Dia oke. tetap di dokumen gitu. Ini jadi pas kamu save tetap masuk ke sini gitu. Masih di dokumen dengan nama file yang udah aku simpan, misalnya latihan 1. Oke. Gitu pun ketika saya klik gitu kan, Ah, eh, dia nggak bisa langsung buka di R gitu. Ada pilihan, ini bisa dibuka di mana? R Studio kah? Apa di Notepad kah? Gitu. Di R langsung nggak bisa. Itu kenapa ya? Apa pengaruh Windows saya atau gimana ya? mungkin karena ada ini sih. Mungkin bingung aplikasinya ada AirStudio. Nah, mungkin karena ada AirStudio bisa jadi karena di AirStudio-nya itu ngeset WD masih set WD-nya masih dokumen. Aku nggak tahu sih karena aku belum pernah terlalu banyak soal AirStudio. Kayaknya kemungkinannya itu sih karena ada AirStudio. AirStudio-nya working directory-nya di dokumen, terus tapi di R-nya di punya Anggun, jadi bentrok gitu. Mungkin karena Oh, itu. Lagi tapi memang aku belum yakin, aku belum coba sih soal kayak gitu. iya soalnya Kira semenjak kayak gitu pakai itu sih. agak lola memang pakai R Studio itulah saya uninstall. Hmm. Jadi hanya ada R gitu, program R. Itu pun nggak bisa terbuka juga. Oke. Tapi bisa terbuka filenya ketika saya buka apa Oh, aplikasi. jadi pas di dalam folder aplikasi, di folder punya Anggun itu kan ada file R ya. Nah, Nah, pas kamu buka filenya itu ada pilihan ya, mau R iya, Studio atau R. Padahal R Studio-nya udah diuninstall ya. iya, malah R-nya nggak terbaca Nah, itu uninstallnya gimana tuh? Dihapus foldernya atau uninstall dari sini? di Task Manager. Hapus manager. Task Manager, iya. Task apa ya kok aku lupa. Bentar ya. Di uninstall biasa. Iya, Task Manager ya. Kok aku lupa, bentar ya. Kalau kalau biasanya kalau aku install aplikasi itu biasanya di sini uninstall or remove. Nah, add or remove programs. Nah, nanti muncul nih aplikasi-aplikasi yang kamu punya. Terus Aku Mbak biasanya sih kalau gitu kan di ini Studio. saya klik dan uninstall terus kita buka. Bentar ya. Itu punya
Abang apa, Bang? Apa? Windows berapa? Punya aku Windows 11. Oh, berarti aku udah jadul ya nih. Ini Windows 10 sih. Windows 10 sama 11 sih nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya. Oh, masih termasuk Masih yang hampir mirip, kontrolnya itu masih hampir mirip. Ya. Sih kayaknya sih kemungkinannya sih itu sih ya, antara ada RStudionya belum diuninstall bersih, atau mungkin RStudionya masih ada gitu. Kayaknya kayak gitu. Kalau kalau menurutku sih ya, nggak tahu karena aku belum pernah nyoba juga kayak gitu. ini Bang di program Pictures, control panel. Oh sini. Eh, Program. nah ini. Oh iya, ini sama aja sih harusnya. Heeh. Harusnya sih bisa dari sini juga. Nah, udah saya uninstall itu udah bersih. Hmm. Tapi file yang udah aku latihan-latihan gitu kan, nyoba-nyoba di sebelumnya itu malah nggak bisa dibuka. Oke. Nah, saya mengakalinya itu bukanya dari file, terus itu open apa itu namanya ya? Open script. Jadi open script yang lalu-lalu baru bisa terbuka. Dari situ jadinya. Apa itu cara yang lain ya? Ya ini cara yang lain sebenarnya kalau dari OpenScript ini. Nah sebenarnya dari set WD ini tuh sebenarnya juga buat nanti tuh kalau kayak kita nyimpan variabel, kayak bikin data frame itu setnya langsung otomatis ke sini. Data frame tuh kayak misalnya apa ya, ini kita belum bikin data frame sih, jadi nggak bisa. Aku juga lupa bikin data frame. Data frame. Aku coba bikin data frame deh. Itu sampai 10. Nah ini ada data frame. Nah misal kayak gini data frame-nya. Ini Ini saat kita save, masuknya langsung ke sini. Kalau kita set WD gitu. Tapi kalau kayak OpenScript nih kayaknya masih masih bisa kamu buka manual sih. Dan Kayaknya itu gitu. ketika dibuka pun kosong. Jadi perintah-perintah yang saya coba-coba di rumah malah nggak ada. Jadi kosong lagi dianya kayak tampilan semula. Gini Tapi lagi. dengan filenya namanya tetap. Udah di save belum scriptnya? Udah. Ya, Control S kan, pakai biasa kan, Control S gitu kan. sama. Ya, pakai Ctrl S. Iya. Ya, ya terkadang gitu sih soal aplikasi itu kadang kadang error nggak tahu kenapa gitu. Mungkin ya pelan-pelan lah ya. Iya. Nanti masih Nanti kalau meraba. ya, Soalnya akhir ini baru tahu sih aku semenjak kuliah di sini. nggak apa-apa. Selama tapi bukan NeoScript ini masih aman gak sih? Sorry, kalau bikin bikin Neo terus OpenScript di sini dari aman kan? Ada kan filenya atau nggak ada? Ntar Kalau ya. kalau misalnya kamu NeoScript nih, terus bikin scriptnya, hello, terus kamu save, nah terus pas dibuka di OpenScript tuh ada atau nggak? Kalau masih ada sih nggak apa-apa, masih nggak masalah sih kalau menurutku. Hmm, Karena file open nih rujukannya untuk buat buka scriptnya aja sih. Tujuan untuk ada uh, fitur ini tuh gitu. Nah, itu disimpannya harus ini ya, spesifiknya .r ya. Iya, Aku itu udah nyimpannya ngikut ke sini sih. files. Alves, kayak gini. Iya. Ya, kemungkinan nggak kebaca kalau saat OpenScript. Karena yang dibacanya yang .r. Oh, gitu. Oke. Mungkin
mungkin di situ kesalahannya. Nah, oke. Oke, Berarti makasih Bang. aku lanjut deh ya. Tadi udah sampai ini ya. Apa aja sih yang ada di sini-sini? Ini emang pendahuluan tuh terlalu banyak penjelasan cara pakai sih ketimbang langsung praktek. Pendahuluan ini nih. Kayak praktek praktek cara pakainya itu eh, munculin hasilnya itu belum dijelasin di sini. Jadi emang agak ngebosenin sih di sini. Cuman nggak masalah. Aku jelasin ini ya, nggak apa-apa. Nah, sini ada Windows, ada Cascade, ada tail horizontal, ada tail vertically. Nah, ini buat apa? Kita coba aja. Oh, ini biar nggak gede, lebih gede. Terus ada horizontal, sama ini gedein juga. Cascade, vertically, ada yang icon. Oh, kayaknya window ini tuh buat ngatur yang kotak ini nih, window ini. Kalau digambarin, nah ini kan window, nih kotak ini kan window. Nah yang ngatur bentuk-bentuk pola-pola tampilan windownya bisa diklik di window yang tadi ini. Ini cuman buat tampilan aja sih, penyamannya kayak gimana. Itu baik lagi ke kalian masing-masing sih, nyamannya kayak gimana. Oke, ini fokus. Nah, terus mana? Nah, kembali ke tampilan awal program yang telah Anda jalankan. Pada bagian atas dari tampilan awal program diterangkan bahwa R ini free software, R ini gratis. Jadi udah dijelasin nih, aku close dulu deh coba ya. Eh, R Studio. Nah, di sini udah dijelasin kalau R ini gratis gitu. Dan ini nggak ada jaminannya gitu. Nah, kalian boleh ngedistribusiin ulang. Jadi kalian bisa bikin aplikasi R yang lebih baik gitu dengan beberapa kondisi yang dari lisensi yang dari R ini. Karena R ini ada lisensi, cuman lisensinya untuk pendistribusiannya aja gitu. Bukan sebagai lisensi untuk pemakaiannya. Kalau menurutku sih kayak gitu. Nah, oke, daftar selengkapnya bisa Anda lihat pada Citation. Nah, kita coba lihat nih Citation. Nah, ada. Oh, Citation. C-Session. Oke, nah ini apa nih? Oh ya, daftar selengkapnya dapat Anda lihat. Tuh, menunjukkan cara mengutip perangkat undang untuk program kerja yang Anda tulis. Oke. Nah, ini lebih lengkapnya kayaknya buat pemakaian publiknya. Oke. Nah, di sini, nah, udah ya. Ini ada mulai. konsol. Ini bisa disebut sebagai konsol. Nah, ini untuk apa? Jadi, ini tuh untuk kita perintah ini untuk pakai untuk memakai aplikasinya. Kayak misal aku mau, nah kayak tadi nih, manggil Citetes. Ci, mau bisa klik. Ah, nah, misalnya tadi Citation. Nah, eh, ini tuh sebuah perintah yang bakal kita kasih tahu buat ke aplikasinya. Kalau kita tuh mau ngejalanin perintah ini gitu. Nah, kalau misalnya nggak lengkap, ini mana ya? Nah, kalau misalnya nggak lengkap, itu bakal muncul kayak gini. Tanda
kurung siku ini bakal berubah jadi plus. Nah, ini artinya apa? Artinya itu kalau perintah yang kita panggil atau perintah yang kita kasih tahu ke aplikasi itu perintahnya belum lengkap. Nah, ini kita lanjutin aja lengkapin di sini. Misalnya kan citation ini kan butuh kayak gini bikinnya, manggilnya, cara manggilnya ada kurung buka, kurung tutup. Nah, sedangkan di sini kita kurang kurung tutup nih. Kita lanjutin aja nih di sini kurung tutup. Nah, baru bisa tuh. Jadi maksud plus ini buat ngelengkapin perintah gitu yang ada di konsol. Oke. Nah, tanda siku ini bisa disebut sebagai prompt atau prompt. Nah, konsol ini juga kadang disebut sebagai command line atau command prompt. Kalau di Windows juga sebenarnya ada command prompt-nya. Kalau kita Windows R, terus kita cmd. Nah, ini kan juga command prompt, tapi dalam konteksnya sebagai Windows. Nah, sedangkan di sini sebagai R gitu. Nah, oke. Nah, semisal kalau ini ke close lagi. Nah, semisal kalau kita kita bikin nih, kita panggil nih fungsinya, tapi nggak lengkap, tapi nggak mau lanjutin nih, nggak jadi fungsinya bukan yang ini, itu keluarnya SC aja. Nah, SC udah uh, fungsinya nggak perintahnya nggak dipanggil, kita perintahnya dibatalin. Sorry, perintahnya nggak kita lengkapin dan nggak kita jalanin gitu. Jadi balik lagi ke sebelumnya. Terus tadi mana ya? Nah, sini, nah tadi perintahnya yang tadi ini citation. Nah, ini keluarannya kayak gini. Biasanya keluarannya warna biru sih. Kalau kita pakai default, keluarannya masih warna biru kayak gini. Nah, ini prompt-nya gitu. Nah, semisal nih kita punya perintah nih, tapi nggak tahu nih perintah ini buat, misalnya kita nyari-nyari nih dari website atau apa soal tutorial caranya pakai R atau cara pakai fungsi ini. Cuman kita nggak tahu nih fungsinya gunanya tuh buat apa. Kita kasih aja tanda tanya di sini. Kayak bagi contohnya, nah, misal kita punya berita kayak gini, red table. Nah, kayak gini. Cuman nggak tahu nih red table ini fungsinya tuh buat apa. Kita kasih tanda tanya aja di depan. Tanya di depan. Nah, nanti bakal diarahin langsung buka website kayak gini. Nah, nanti baru dijelasin nih red.table. Red.table itu digunakan sebagai untuk membuat table atau data frame. Ada di sininya. Terus cara pakainya gimana? Cara pakainya kayak gini. Nah, itu bakal ada parameter-parameternya kayak file, header, save, ya kayak gitu. Jadi kalau semisalnya kalian bingung nih fungsi ini tuh buat apa atau fungsi fungsi ini parameternya ada apa aja, kasih tandanya aja di depan aja. Kasih tandanya di depan, terus tulis aja perintahnya gitu. Gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya ada, nah, nah ini selain pakai tanda tanya, kita juga bisa pakai help don't search. Terus nah ini kalau misalnya kita mau nyari sebuah fungsi atau perintah, eh tapi nama fungsinya lupa gitu, apa gitu, nggak lengkap. Nah, kita bisa pakai help dot search. Help dot search. Misalnya tadi data, sorry, ini tipe dot search. Nah, ini sama diarahin nih ke search result ini nih. Nah, itu ada apa aja sih? Nah, ini hasil pencariannya. Ada banyak karena kita nggak spesifik sih nyarinya. Ada data frame banyak banget. Coba kalau ngikutin yang ada di sini, data input gimana hasilnya? Data input. Nah, ini ada dua aja. Kalau kita nyarinya lebih spesifik, hasilnya lebih sedikit.
Is, eh, nah ini kalau lebih lengkapnya diklik lagi aja, terus kita balik lagi ke yang tadi kayak pakai tanda tanya gitu, create to table kayak gitu. Nah, di sini ada fungsi find. Ini fungsinya untuk sebagai mencari package atau package atau paket-paket yang tadi kita sebut di sini nih. Nah, ya. Nah, nah, package ini nih bisa kita cari pakai fungsi yang tadi search. Nah, fungsi sorry, bukan search tapi find. Coba kita coba nih ya, package-nya find, terus misalnya base. Oh, nggak nemu. Kalau misalnya pakai ini, lowest, ini kayak gini munculnya. Terus ada package apa lagi ya? Eh, yang tadi aja di sini nih. Cluster. Coba ya, find cluster. Oh, bentuknya kayak ini kayaknya nggak nemu. Oke. Nah, pokoknya find ini dipakai buat nyari package sih. Nah, selain find, terus ada lagi fungsi yang berguna kayak apropos. Nah, kalau apropos itu berguna untuk mencari kata atau string yang berkaitan dengan fungsi yang kita ingin kita cari tahu maksudnya. Oke. Misalnya apropos LM. Nah, apropos LM ini, setauku LM ini namanya linear model, nama fungsinya. Nah, di dalam LM ini ada fungsi-fungsi lain gitu yang bentuknya pakai LM gini. lm.fin, coba aku mau nyoba kayak gini deh. Nah, ini kalau lm.min, min ini kan kita rata-rata. Nah, ini ada k-means, ada column-means gitu. Ini jadi apropos ini kita mencari sebuah fungsi berdasarkan kita yang pengen kita cari nih. Gitu. Ini nah ini contohnya apropos LM. Ada juga bantuan online help. Nah, jadi kalau misalnya ada butuh bantuan lainnya, bisa cek dari online, dari websitenya langsung. Tuh. Nah, nah, di aplikasinya juga ada di sini help. Ini ada VNQ, eh, terus ada manual. Ini ada manual dalam bentuk PDF. Ini perkenalan dalam R. Jadi aplikasinya sendiri tuh udah nyediain cara pakainya gitu. Penjelasannya ini bentuk PDF-nya, ada konten, ada daftar table kontennya, the R, lingkungan dalam R gitu. Nah, terus ada referensi dalam R. Nah, ini jadi si R-nya sendiri sebenarnya udah nyediain e-booknya sendiri buat kita bisa kita pakai aplikasinya. Kalau sebenarnya banyak banget sih. Ini banyak banget. Nggak mungkin kita hafal semuanya. Nah, ini bisa kalian cek aja sendiri-sendiri. Tapi jangan dibaca semuanya.
Karena nggak mungkin juga sih dalam tes formatif kita harus ada soal yang dalam sini tuh nggak mungkin kayaknya. Jadi ini cuman penjelasannya aja yang ada dalam help ini, submenu file dalam RGUI ini. Oke. Nah, ini ada perintah example. Jadi example itu LM. Nah, ini tuh contoh. Jadi kita tuh bisa bikin aplikasi yang kayak gini nih. Kita munculin data linear model. Terus ini bisa kita ubah gak? Nggak bisa. Nah, ini contoh buat penggunaan aplikasi LM-nya gitu, linear model. Hasil output dari kita pakai LM. Nah, ini contoh cara pakainya nih. Nah, kita pakai request grafik, terus ini ada pagar-pagar ini komen, jadi nggak usah yang ada pagar-pagar ini nggak bakal aplikasi jalankan perintah yang pakai pagar ini. Nah, ini ada CTL, buah variabel CTL. Dan ini contoh cara pakai LM ini nih, fungsi LM nah, kayak gini. Nah, itu hasilnya bakal munculin kayak gini outputnya gitu. Nah, terus ada apa lagi nih? Nah, ini ada demo-demo. Jadi, nah, kayaknya beberapa demo project yang bisa kita bikin dari aplikasi R gini. Kita coba deh satu-satu. Ada demo PERSCP. Demo PR, PERSP. Yes. Nah, kita lihat tentu sekarang. Nah, ini demonya nih. Nah, jadi dalam aplikasi R ini kita bisa bikin grafik kayak gini. Ini kita yang bikin sendiri kalau kalian udah paham soal R. Terus nah ini ada kayak geografik, simulasi geografik. Itu bisa dibikin dari R. Terus ada apa lagi? Nah iya, ini masih sama, cuman bisa kita warnain. Terus ini rotasinya. Nah ini kayaknya kalau udah mulai di render, jadi mulai kebentuk bentukannya. Nah ini mungkin kayak ketinggiannya kayaknya ya. Kita warnain yang seberapa tingginya atau seberapa temperaturnya. Itu bisa kita warnain kayak gini. Oh ini kayaknya ketinggiannya nih. Mana rendahnya. Terus, nah ini kayaknya udah habis. Ini demo dari perspektif kayaknya, perspek. Ya, terus ada demo graphics. Kita coba demo graphics. Graphics. Return to start. Kita pencet backspace untuk mulai. Nah ini lagi loading, lagi baca. Kalau loading lama kayak gini. Hmm. Di enter ternyata. Habis di enter lagi. Nah, ini bentuk dari grafik-grafik con, con demo demo dari hasil yang misalnya kita kerjain dari R untuk grafiknya. Nah, ini ada grafik plot. Terus ada color wheel. Kita bisa bikin color wheel juga di sini. Nah, ini diagram pie juga kita bisa bikin di sini. Ada box plot juga. Nah, ini ada grafik juga nih. Nggak tahu apa namanya. Sama grafik juga. Line graph kayaknya ini namanya. Nah, ini ada grafik juga nih. Nah, jadi ini ada topologi, ada entah ini apa juga grafiknya tidak
kurang familiar bentuknya. Nah, terus ada demo Hersey. Kita coba nih demo Hersey. Hersey. Sorry. Hersey. Nah, nah, ini ada demo bentuk-bentuk huruf-huruf. Kayaknya huruf-huruf yang lain gitu. Kayak huruf-huruf Latin bisa kita tulis di sini kayaknya. Nah, ada spesial, ada huruf-huruf yang entah dari tempat lain kayaknya. Oke, demo RC. Terus ada demo plotmap. Enter lagi. Terus kita klik. Nah, ini ada bentuk-bentuk demo dari operasi aritmetik. Kayak gini. Cara pakainya dalam R gitu. Ada set relation, ada ascent. Nah, ini demo-demonya kayak gini. Terus libraries digunakan salah satu fungsi libraries. Nah, libraries ini sebenarnya berikatan sama package ya. Jadi, nah, library ini hampir mirip, kayaknya library itu bisa disebut sebagai package ya. Karena saat kita panggil fungsi library have spasial, nah munculnya juga package nih spasial gitu. Nah, jadi, nah, isi dari library atau yang mudah menggunakan fungsi have dalam mencari isi dari library package. Nah, jadi library ini kadang juga disebut sebagai package. Kalau kita baca di BMP ya. Nah, di sini ada cara install package-nya. Nah, di sini, nah di buku BMP ini kita bakal pakai package yang ada di sini nih dari Akima, dari Cron, dari IM4. Nah, ini coba kita install aja nih. Oke. Nah, kita install aja satu-satu. Ini cara installnya, install package IMA. Nah, ini mirip, kita bakal ngedownload dari server mana. Nah, sebaiknya yang lebih dekat kayak Indonesia. Ini ada Indonesia, pilih aja Indonesia. Nah, ini bakal install package-nya, ngedownload dulu. Nah, ini udah beres. Kalau misalnya ada download binary package in sini. Nah, ini ada successful. Berarti beres. Terus kita install yang lain nih. Charon. Nah, kalau mau install semuanya secara langsung, nggak harus download lagi kayaknya, kita bisa pakai cara kayak gini. IM4 terus di copy, ini select all dulu, select all, copy, terus kasih ini titik koma, terus di copy lagi, terus di paste, terus ganti lagi aja ininya MC terus paste lagi odo self odo solve solve, terus paste lagi SD SPDP, paste lagi pat start, paste lagi free free lah ya, kehapus kita installnya. Aduh, ngulangi lagi. Email,
paste, CMC, paste, solve, paste, SDP, paste, cepat start, terus tree, kayak gitu enter. Nah, ini kita jadinya ngedownload semua yang kita sebut tadi tuh. Nah, kalau udah sampai di sini, berarti udah beres nih yang kita semuanya di sini. Oh, devs, kayaknya ada ketinggalan nih SDP. Kayaknya SDP nggak kita download. SDP, apalagi ya. Nah, ini kalau misalnya kita nggak nemu nih, tulisannya kayak gini. Package, ini kalau kelihatan. Package SDP is not available for this version of R. Nah, ini artinya kita nggak nemu nih library yang kita download. Jadi kita masukin ulang aja. SD, mana ya? SD, SPDEP. Nah, oke. Ah, oke. Ternyata banyak banget. Nah, ini kalau udah beres kayak gini, package SD SPDEP, karena banyak dari isi dari library-nya. Nah, lanjut ke sini. Nah, command line versus script. Jadi bedanya command line dengan script. Nah, apabila Anda menulis fungsi dalam R, akan lebih mudah apabila Anda menggunakan text editor daripada menuliskannya langsung. Mungkin kita terbiasa menggunakan Microsoft Word. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya tuh yang dalam, nih batasin ya, ini biar kelihatan. Nah, jadi maksudnya eh ini ikut tutupan sama ini, kehalang banget sama ini. Nah, ini deh. Nah, jadi maksudnya itu kita bikin bikin command line ini bisa dalam script gitu. Jadi script dengan command-nya hampir mirip. Cuman bedanya ini kita bisa tulis semua dalam eh, kayak tadi fungsi citation, kita bikin semua dulu tanpa setiap ketik enter kayak install package. Nah, ini hampir mirip kayak di command line script ini tuh. Jadi eh, selama kita bisa bikin selama kita bisa ngejalanin perintah yang ada di sini, berarti bisa kita jalanin di script kayak gitu. Jadi maksudnya bedanya command line dengan virtual script. Kalau script ini bisa kita save, sedangkan kalau command line ini nggak kita save gitu. Nah, ini bedanya command line sama script. Nah, ini terus ada tadi yang data editor di menu edit itu buat kita manggil ini buka data frame. Nah, di sini ada contoh buat bikin buat manggil. Di sini ada contoh data frame dari sebuah library namanya library mas. Bisa kita pakai untuk kita panggil ini data frame-nya. Coba aja library mas. Oke, terus attach bakteria. Nah, bakteria ini nama data frame-nya. Oke. Nah,
Habis itu kita buka nih data editor Bacteria. Nah, muncul nih data-data dari library yang kita pakai. Nah, ini data frame-nya. Ini hampir mirip kayak Excel ya. Ada kolomnya, ada row-nya. Nah, ini bisa kita edit nama variabelnya. Mau sebagai numeric atau karakter, terus ganti namanya jangan bukan Y. Atau misalnya kromosom. Nah, ini bisa kita edit sendiri. Nah, close aja. Nah, selain dari kita buka dari data editor, kita bisa buka data frame-nya pakai fungsi fix kriteria. Nah, baru muncul nih data frame-nya. Oke. Nah, terus tadi nih yang soal perubahan tampilan layar itu bisa kita buka di edit GeoPrefence. Nah, buat ngedit biar teksnya lebih gede, terus lebih tebal tuh kayak gini. Ini aku close aja deh, ini udah gede. Nah, terus ada fungsi bantuan yang lain. Untuk melihat variabel apa yang telah Anda buat dalam session yang tengah berjumpa langsung, ketikkan perintah berikut. Nah, objects. Nah, ini tadi kan kita udah manggil library mas ya. Nah, terus kita manggil si bakterianya. Nah, itu bakal jadi objek objek dalam session. Nah, ini ada masuk nih bakteria. Oke. Nah, untuk melihat library dan data frame yang telah terlampir, kita ketikkan search. Nah, ini package apa? Ini apa library sama data frame yang kita udah masukin nih? Kayak tadi tuh udah masukin apa nih? Package mesh, library package mesh, library subtats. Nah, itu ngeceknya dari sini, dari search. Semisalnya saat kamu panggil bakteria nih, ternyata nggak muncul. Pastiin package mesh-nya udah ada, terus kamu attach gitu. Nah, ini ada fungsi RMX. Nah, RMX ini kita mau nge-remove dari objek yang ada dalam sessions. Misal RM mau hapus bakteria nih karena udah nggak kita pakai lagi. Masuknya bakteria. Read. Oke, nah ini berhasil nih. Kita search lagi. Nah, wah ternyata masih ada. Nah, ternyata. Terus, oke. Atau enggak kita coba aja nih. Misal aku punya variabel X, 10, terus kita search. Oh, bukan search kayaknya. Dari objek. Oke, nah ini ada X. Terus kita remix. X. Nah, X-nya hilang. Jadi kalau kita mau ngapus objek pakai RM sini, pas kita panggil, itu nggak nemuin. Tapi kalau kita definisiin ulang, misalnya X adalah 10, terus kita panggil X, nah X ini ketemu, X ini 10. Tapi pas kita cek juga di objek, itu muncul, X-nya ada. Saat kita remove X-nya, terus cek di objeknya hilang. Saat dipanggil juga nggak bisa, karena objeknya nggak nemu gitu. Kalau bakteri masih ada. Oke. Kalau RM tadi bakteri ya, ada ya, atau bakteri. Kami yang hapus bakteri ya nggak bisa ya ternyata. Oh, karena bukan objek kayaknya, karena bentuknya data frame-nya.
Oke. Nah, ternyata sini ada nih perintah untuk menghapus data frame yang dilampirkan dapat menggunakan fungsi detach. Ternyata kita harus detach bakteria. Nah, berarti ngeceknya ada di source. Nah, iya, bakteria ini data frame. Ternyata data frame itu bukan sebuah objek. Jadi, eh, kalau mau ngapus data frame dari session, itu pakainya detach. Tapi kalau ngehapus objek dari session, itu pakainya RM. Nah, gimana nih? Buat penjelasan modul 1 ini, ada yang mau ditanya atau enggak nih? Oh, kalau enggak, kita coba tes formatifnya. Kalau tes latihan, coba aja. Nah, gimana guys? Udah paham atau Itu Anggun ada bingung? tanya, Ri. Oke, Anggun ada tanya. Heeh. Anggun, mau nanya apa Anggun? Itu kalau misalnya di chat, kalau misalnya udah install beberapa package tersebut, apakah otomatis nanti di script yang lain atau yang baru sudah terinstall package-package tersebut? Nah ya, jadi kalau misalnya kita udah panggil nih package-nya, saat kita bikin NavScript, itu udah langsung panggil package-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin, sorry, kita belum pernah nyoba sih. Atau mau dicoba langsung aja. Coba nih ya, kita close aja deh. Karena biar kita hapus semua package yang ada nih. Kita close aja, jangan di save. Jangan di save. Buka R-nya. Nah ini kan posisinya kita belum install apa-apa. Terus new script. Ini kegedean. Nah terus new script. Tadi kan kita pakai library, sorry. Kita attach bakteri aja langsung ya. Bakteria, terus fix bakteria. Biar kita munculin data frame-nya. Terus kita save. Eh, ini pindahin ke latihan R, bakteria. F. Terus kita run. Nah, munculnya cuma kayak gini, function R, kita close, R. Kita nggak munculin data frame-nya. Nah, coba kalau kita install di sini, dari mas. Oke, ini beres. Terus kita jalanin, R-nya nggak muncul. Oke. Oh ya, sorry. Ya, karena aku ngerannya nggak aku blok semuanya. Jadi aku hapus ulang deh. Oke, terus kita buka script yang tadi. Bakteria. Nah, script yang tadi. Terus kita blok semuanya, terus kita jalanin. R. Nah, sama. Nah, di sini bakal error. Objek bakteria not found. Tapi kalau kita install library-nya, mas, terus kita run ini, itu masih sama. Hmm, Nah, ini ada error. Error in attach bacteria. Attach only work for list, data frame, and environments. Tapi kalau misalnya kita ini, kalau misalnya ditambahin di sini,
library, mesh, sekitaran, ya sama aja. Jadi attach-nik cuman bisa dipakai di command line kayaknya, bukan di script. Coba library kita coba aja deh langsung. Ini kita copy, paste. Oke, error in data frame. Attach library bacteria. Bentar, kita search dulu nih, library-nya ada atau enggak? Ada. Terus data frame-nya enggak ada. Bentar, tadi tuh bikin bakteria tuh mana ya? Ini ya, attach bakteria. Attach bakteria. Ya. Only work in data frame. Ini kenapa bakterinya nggak muncul ya? Access objects. Kalau kita lihat objeknya, ada bakteria doang. Kalau kita lihat bakterianya, oh iya, karena bakteria ini bukan belum jadi data frame. Karena ada kayaknya ada package yang belum kita install semuanya. Karena kan tadi di BMP itu ada install package ya. Nah, sini nih install ini semua. Ini nggak bisa di copy, sayang banget. Kita coba lagi aja nih. Yes. Mana? Ini kita package aktif. Ini lagi. Karena kita nggak sempat nge-save working space-nya. Karena nggak nge-save working space-nya, kita harus install lagi package-package-nya. Jadi kalau udah misalnya install package, kalau bisa di save aja. 5, Harum. Jadi download ulang semua. Ime, MC, copy, SPD, OD, solve, terus SP, attestats, free, kita install semuanya. MC-nya udah beres. Oke, kayaknya udah install semua nih. Oke, pakai library mas. Terus attach lagi bakterianya. Loh, nggak ada. Attach only bakteria. Nah, ini coba kita rem aja dulu nih bakterianya. Attach bakteria. Bakteria. Nah, oke. Nah, ini muncul lagi. Nah, kalau kita, nah tadi kan kita udah nginstal script-scriptnya ya. Sorry, nginstal package-package-nya. Terus kita jalanin ininya di sini. Fix bakteria. Terus kita run. Nah, ini muncul nih. Nah, coba kalau kita di atas sorry, kita di atas dulu nih, biar nggak bisa kita fix.
Bakteria. Kita search. Bakterianya udah nggak ada. Nah, coba kita coba munculin di sini. Nah, ternyata masih ada. Kalau di search, nggak ada. Nah, tapi nge- ke pertanyaannya Anggun, bisa nggak sih kita panggil librarinya kalau kita belum, eh, kalau kita bikin script, kalau kita bikin script, librarinya bakal kita bisa kita panggil nggak kalau misalnya, sorry, fungsi yang ada dalam librarinya bisa kita jalanin atau enggak kalau misalnya kita belum install librarinya. Nah, itu pasti nggak bisa sih. Benar ya, Anggun ya pertanyaannya? Ini karena ngulik-nilik lagi, jadi bingung. Aku juga, sorry, sorry, sorry. Ah, gimana Anggun? Ri, ini R sebenarnya tergolong sulit apa gimana, Ri? Gimana ya? R ini sebenarnya nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Ah, Kalau menurutku, oke, oke. ini karena pendahuluannya se sering ke sini, Oh iya, tapi ininya banyak. ah Apa tuh istilah-istilahnya tuh banyak, bener. bener kan? Aduh. Terus gimana sih? Tapi sebenarnya ini pendahuluan ini kayaknya buat kita lebih familiar aja gitu di ini ada apa gitu. Kalau udah masuk ini modul 2 deh, sorry. Kalau udah masuk praktek-prakteknya itu lebih gampang sebenarnya tuh, lebih gampang saat kita bikin skripnya tuh gimana gitu. Lebih, nah di modul 2 sebenarnya masih ada teori ya, kayak mekanisme sistemnya kayak gimana. Ini masih banyak hafalan sebenarnya dari modul 2. Tapi kalau udah modul nah data dalam sistem modul 3, nah ini tinggal praktek sebenarnya, kayak cara kita pakai bikin script R-nya gitu, kayak panggil command line-nya itu ada di modul 3 ke atasnya. Sebenarnya seru kalau udah mulai paham. Pas sudah kita coba bikin bikin variabelnya nih, kayak bikin fungsinya, terus kita munculin hasilnya. Itu sebenarnya bakal seru di situ. Cuman di sini, di saat ini aja, di saat teorinya aja, kadang aku aja biarpun bisa bikin fungsi di sini, bikin uh, munculin data frame atau ngubah download. uh, atau bikin logika gitu kayak if, sebenarnya seru. Tapi kalau udah kita masuk ke teori-teori ini, kadang lupa lagi gitu. Iya ya, awal-awal teorinya banyak banget. Iya. Tapi dari sini ada ketangkep gak gitu maksudnya dari modul 1? Aku udah lumayan sih. Uwet. Kalau yang lain gimana nih? Napas dulu kan. Iya. Makanya waktu waktu video sebelumnya aku skip tuh modul 1 tuh, banyak aku loncatin. Aduh, ya Tapi kalau Allah. udah pas modul 3 itu satu-satu bisa aku masukin kayak fungsi-fungsinya gitu. Ah. Oke. Nah, ini mau nyoba ngerjain tes formatifnya gak nih?
Gimana guys, kita mau ngerjain tes formatifnya gak nih? Bareng-bareng. Tanpa lihat tes jawabannya. Aduh, boleh dicoba. Itu Oke. ada yang nanya, Oh ya, boleh. kenapa Kak? Kenapa IME4 LME4-nya nggak bisa diinstal? Sama ya ada yang Ini bisa. mana-mana. Nah, aku bisa lihat chatnya ke sini-sini. Oh ini chat ya. Ini, IMEI 4 kenapa nggak bisa diinstal ya? Nah, itu ada error kenapa? Itu ada error kenapa gitu. Kalau biasa kalau kita nggak gagal itu pasti ada error. Kayak misalnya install package. Misal kita tipe nih. IMEI 3. Sorry, jangan IMEI 3. IMEI 4. Nah, is not available for this version. Nah, a version of this package of version and maksudnya available somewhere else. Nah, itu coba udah ini coba di view aja, view, terus lihat status bar. Nah, ini version R433-nya udah mirip kayak gini belum? R433, R version 4.33 atau lebih dari yang ada di BMP, yang di BMP itu 3.02 ya. Cara installnya kayak gini, install package IMEI 4. Nah, sorry, package IMEI oke, berarti kemungkinan tadi aku install kayaknya nggak ini ya, kita nggak ngecek IMEI 4 ya. Coba bentar, IMEI 4. Nah, ODSLV juga nggak keinstall nih, ternyata. IMEI 4 keinstall nggak ya? Kayaknya nggak keinstall deh. Coba bentar. Ya, IMEI 4 nggak sampai keinstall. Nah, jadi kemungkinan di di yang modul itu, karena yang modul itu kan R-nya version 4, sorry, yang di modul itu kan R-nya version 3.02 ya. Kemungkinan IMEI 4-nya cuma ada di versi yang ada di BMP. Nah, ini gimana nih kalau kayak gini? Nah, eh, mungkin kita bisa downgrade R yang kita pakai biar ngikutin BMP. Coba. Nah, kita cari aja nih. Eh, nah, dari sini ada gak ya? Ini kan kalau kita download R-nya, yang adanya versi 4.33. Coba. Grab R project R3, sorry tadi di BMP itu berapa ya? Dari gaji 302. Ini benar 3.02. R 3.02 hasil. Nah, ini ada nih. Nah, ini kita bisa download nih versi yang lain. Nah, coba aja nih. Kita download. Terus kita install ulang. Kalau misalnya ada atau bisa, kemungkinan kita pakainya R32 aja nih daripada pakai yang R433. Kalau misalnya package-nya nggak ada kalau kita pakai 433. Kurang. Terus install lagi. Next. Next. R02.
Oke, terus buka R302. Bentar. Yes. Nah, ini R yang versi 302. Kalau kita, nah, ini versi yang ikutin BMP ya. Terus kita install nih IMEM4-nya. Nah, terus cari Indonesia. Oke, nah ternyata package IMEM4 sama di ini di apa tuh? Di R4 R versi 302 juga ternyata nggak bisa diinstal. Kemungkinan kemungkinan yang punya package ini udah nggak udah udah nggak nyimpen IMEM4, entah mungkin udah out to date, entah udah nggak dipakai lagi, jadi kita nggak bisa install nih. Nah, gimana nih solusinya biar kita bisa dapat IMEM4-nya? Coba aja di search di R ini IMEM4, tanya aja di Google apakah masih masih bisa kita pakai atau diganti. Biasanya kalau udah nggak bisa dipakai biasanya diganti. Oke, 13 titik. Oke, kayaknya bukan IMEM4 deh ya. Kayaknya LMM4 ya. Kalau iya, bukan. Nah, bukan juga. Ini kenapa nih? LMM4132. Misalnya gimana? IME4. LMM4. Ini ada pertanyaan kan. Nah, ini ada yang nanya juga nih. You should try IME4 dan if you don't know what it mean. Coba ya. Ini kita copy. Bisa kayaknya. Ternyata udah nggak bisa. Kita nggak bisa pakai package ini. Kalau di R yang tadi gimana ya? Yang Oke, ternyata kita typo guys. Oke, tadi bukan IMM4 tapi LMM4. Dan ini yang di BMP itu nggak bisa karena udah versinya udah out of date. Jadi sebaiknya kita pakai versi terbaru yang R4, yang R433. Ini bisa download LMM4-nya. Jadi bukan IMM4. Di ini apa ya? Kayaknya salah baca kayaknya. Kita oke. Lah, ini iya IMM4. Kayaknya yang benarnya LMM4 ya. Tapi ini I juga. Ini bukan I. Oh, ini nih. Mana ya? Tadi install. Tapi kok bisa ya? Oh iya benar. Seharusnya LMM4. Gimana? Bisa diinstal nggak kalau pakai LMM4? Copy. Terus chat. Oke, udah bisa ya. Oke. Nah, gimana ada yang nanya lagi atau enggak nih?
ODSolve-nya ya. Oke, ODSolve. Ya. ODSolve. Kalau coba ODSolve. ODSolve. ODSolve is not available. Nah, kita cari lagi. Install package. And it still available. Oke, ini ada penjelasannya. Package ODSolve was removed from current repository. Formerly available version can be obtained from the archive. The recent package DSolve complete super status ODSolve. You should be available soda dissolve. Oke, coba kayaknya jadi maksudnya dis dissolve ya, dissolve ya, kayak jadi maksudnya tuh, nah jadi maksudnya ODSolve ini udah nggak bisa kita pakai. Nah, jadi package yang terbaru tuh namanya Desolve. Itu lebih terbaru katanya, lebih lebih melebihi dari ODSolve. Nah, dari sini juga dikasih penjelasan, kamu masih bisa pakai fungsi dari Elsoda dari Desolve. Itu yang mirip dengan yang ada di Odesolve. Nah, jadi yang Odesolve ini kita ganti jadi Desolve. Gitu. Ini penjelasannya resmi dari Kran Air-nya sendiri. Tadi website Kran Air-nya. Oke, nah yang Odesolve kayak gitu. Oke. Jadi yang kita ganti itu di modul mana ya modulnya? Nah ini nah, nah, itu IMM4 gantinya pakai LM4, terus Odesolve jadi Desolve. Nah, kemungkinan lebih baiknya pas nanti itu ton, coba nanti aja didiskusin di saat install package-nya tuh nggak bisa gitu saat kita pakai IM4. Nah, itu boleh nggak kita pakai LM4 atau Desolve-nya kita pakai Desolve. Nah, itu coba tanya aja nanti saat diskusi, kita tanya aja ke tutornya gitu. Oke. Ini ada dari Anggun. Anggun, Bang, kenapa ya kalau mau nutup program R bacanya do you save the image? Kenapa dia berupa gambar? Coba kita tutup ya. Save workspace image. Nah, iya. Ah, ini lebih ke ini pemahaman IT ya kayaknya. Karena setiap workspace itu bentuknya image. Kayak Windows aja. Kalau kita nginstal Windows itu kan bentuknya ISO ya. Dan ISO juga bentuknya image. ISO itu maksudnya image gitu. Itu lebih ke pertanyaan lebih ke ini kayaknya ke ranah IT kayaknya. Nah, workspace image. Ya, tapi saat kita save bentuknya tetap F tuh. Ya ke close. Jadi kenapa di save-nya image itu ada di
dari sistemnya emang dia bentuknya image gitu. Tapi image ini bukan berarti gambar ya. Image dalam komputer tuh bukan selalu gambarnya JPG ya. Kan kita tahu kalau gambar tuh formatnya JPG atau PNG. Nah, itu beda dengan image yang ada di uh, komputer ini. Dalam ranah ini kayaknya science, computer science sih. Nah, itu kalau menurut kayak gitu. Oke. Ini bisa jadi. Nah, ini bisa jadi karena apakah karena program ini beruntukkan untuk grafik, jadi makanya bentuknya image, ini bisa jadi karena kan kita bikin R yang kita bikin berhubungan dengan grafik sih. Hmm. Oke. Gimana nih? Udah atau ada mau ditanyain lagi atau enggak? Atau mungkin kita nyoba ini sih, nyoba nyoba tes formatifnya. Gimana ngejawabnya nih? Oke, kita lanjut tes formatif deh ya. Kita coba tanpa jawaban, tanpa lihat kunci jawaban. Nah, pertama, R merupakan perangkat lunak yang masuk kategori open source. Itu artinya sumber pemrogramannya terdistribusi secara terbatas, terbuka, dan gratis di bawah lisensi atau dengan ketentuan hak cipta. Mana ada yang mau jawab gak nih? Tuh, ya mau jawab gak ya? Oh, yang mana? Yang nomor 1. Nomor satu. Coba ya. Waduh. Oke. R merupakan perangkat lunak yang masuk kategori open source. Itu artinya sebelum programnya terdistribusi secara open source terbuka gratis. Karena nggak perlu Nah, bayar ke Excel. yang B ini terbuka dan gratis karena open source itu nggak nggak terbatas dan nggak di bawah lisensi sama nggak di bawah ketentuan cipta. Oke, satu nih bisa kita jawab nih. Yang kedua gimana nih? Ayo, siapa yang mau jawab? Oh, Ah, ada yang jawab di chat. ya, ya. Oh, yang jawab di chat. Oh, ya, kami buka chat nih ya. Oke, baik sekali aku sekalian buka chat nih. Nah, nomor 2 nih ya. Nomor versi program R yang telah Anda install diikuti dengan, nah tadi kan kita nginstal nih. Itu kan muncul tuh di konsol. Ada nomor versinya. Nah, di sampingnya itu ada apa? Oke, kita Tanggal jawab B. BBEB. Tanggal dikeluarkannya versi L yang ada install. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini ada tanggal nih ya, sampingnya. Jadi saat dia bikin versi, ada juga nih tanggalnya. Nah, ini tuh gunanya buat apa? Biar kita tahu gitu kalau ini tuh masih seger gitu versinya. Masih baru rilis lah gitu. Nah, ini yang B ya jawabannya. Nah, yang 3. Dalam menu file, pada window R GUI, submenu source R code berfungsi untuk, nah jadi yang di sini ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Yang di source R code 3C, menjalankan program yang telah dibuat terlebih dahulu. Oke, yang 3C ini benar. Jadi source R code ini buat tadi ngejalanin program yang telah dibuat. Nah, nomor 4. Tanda plus yang muncul pada bagian bawah paling kiri dari tanda prompt menunjukkan. Nah, tadi kita udah sempat coba nih.
kenapa kalau misalnya di sini sikunya diganti jadi plus, itu kenapa? Nah, ini ada yang jawab A, perintah yang diketikkan tidak lengkap. Nah, ya. Jadi kalau misalnya sikunya jadi plus, itu berarti perintahnya belum lengkap. Nah, nomor 5, untuk mencari isi dari suatu library package digunakan fungsi uh, read, search, atau help, atau demo. Nah, tadi sempat coba ya, kalau fungsi-fungsi kayak read, kayak search. Nah, jawabannya D, pakainya help. Nah, nomor 6, untuk menjalankan atau eksekusi skrip yang telah ditulis dalam GUI Untilted R Editor. Jadi kita tuh kan tadi bikin script tapi namanya Untilted R Editor. Nah, yang di depannya adalah CTRL R. Pas kita bikin scriptnya kita bikin, terus kita blok, terus jalanin deh CTRL R. Jadi jawabannya A. Oke, nomor 7. Untuk proses edit data melalui data editor, Anda perlu memasukkan nama apa tuh? Nama yang dalam tadi mana ya? Edit. Tadi filenya mana? Ini di close dulu deh. Nah, edit. Nah, edit editor nih. Apa nih namanya? Data frame. Benar, namanya data frame. Oke, nomor 8. Selain menggunakan data editor untuk mengubah data, dapat digunakan fungsi. Nah, tadi gimana nih? Selain kita bisa pakai data editor, pas kita munculin data frame, tadi kan data frame-nya bakteria. Nah, itu kan kita manggil library mas, terus kita attach data frame-nya. Habis itu kita apa ini biar kita munculin data frame-nya? Oke, pakai fix tadi ya, yang c.fix tadi. Nah, terus nomor 9, dalam perangkat lunak R, maksud dari istilah lingkungan pemrograman adalah, jadi tadi itu kan R kita banyak tuh, ada banyak ya. Nih, jawabannya apa nih? Istilah dari lingkungan pemrograman adalah, ini teoritis banget, kayaknya 9D. Jadi maksudnya dari istilah lingkungan pemrograman tuh hasil pengulangan atau daur ulang dari sistem yang telah ada. Jadi maksudnya tuh dari peneliti-peneliti nih dia bikin aplikasi versinya 9.302, tapi selanjutnya bikin versi yang lain lagi R333. Nah, itu kan dia pakai sistem yang udah ada ya dari sebelumnya. Jadi R itu dia dibikinnya dari versi-versi sebelumnya gitu. Jadi maksudnya kayaknya kayak gitu kalau menurutku ya, yang 9D ini. Oke, jadi 9 ini jawabannya D. Nah, 10. Pengaturan tampilan layar dari app dapat dilakukan pada jendela. Nah, tadi kalau pengen ngubah 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 tampilan kayak gini nih. Tuh kita tadi lihatnya di mana nih? Kayak ini tuh bisa kita gedein gitu nih, kayak pin sorry, di edit GUI. Nah, ini kan tadi kita ngubah biar bisa lebih gede nih ngelihatnya. Kayak 16. Nah, ini kan lebih gede. Jadi masuk tambah 10 tuh kayak gitu. Itu ada di A, RGUI Configuration Editor. Nah, jadi kira-kira buat jawab tes formatifnya itu nggak beda jauh dari apa yang ada di BMP sih ya. Kita praktek-praktekin di BMP gitu. Mana tadi? Nah, kayak gitu sih. Nah, terus kita cek nih. Nah, bener deh ya tadi
yang satunya B, duanya B, 3C. Oke, nah kira-kira udah mulai kebayang nggak nih cara ngerjain tes-tes formatifnya gitu? Gimana ya? Udah mulai paham nggak nih misi tes formatifnya ya? Aku lumayan Bukan paham. tidak pilihan. Lumayan deh ya, Ya, udah lumayan. Bisa kita jawab gitu. ya Suatu boleh lah. pelan lah ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi yang tapi di sini udah kelihatan lah ya, tes formatifnya tuh nggak bakal beda jauh dari yang ada di BMP gitu. Kayak tadi Hmm. cara fix baterai itu ada di BMP tuh. Oke, nah kalau misalnya udah nih kita sampai tes formatif satu aja dulu deh ya. Ke modul satu dulu nih ya, karena nanti di modul 2 tuh ada sedikit disclaimer nih ya. Modul 2 tuh nanti bakal ada teori sistem R tuh jalannya kayak gimana. Jadi fungsi yang fungsi yang kita bikin tuh bakal masuk kemana? Itu entah masuk ke hard disk atau masuk ke memori. Dan memori itu maksudnya bukan kita tahu kalau misalnya memori itu di handphone itu memori berapa sih 120 giga. Padahal sebenarnya memori itu bukan 120 giga. Memori itu RAM-nya gitu yang 6 giga. Sedangkan yang 128 tuh namanya storage. Nah, itu bakal dijelasin di modul 2. Hmm. Kayak eh, yang kita bikin tuh objek tuh munculnya kemana sih? Ke file entah ke RAM atau kemana gitu. Nah, itu tuh juga nanti ada kayak set WD, set working directory-nya tuh. Terus kita nampilin direktur yang kita punya. Apalagi ya. Nah, kita ada praktekin caranya looping nih. Ini looping nih yang bakal ada di modul 9 sih. Sama kayak bikin variabel. Nah, kayak tes-tes kayak kita bikin variabel nih, kita bisa bikin variabel yang mana aja. Nah, jadi nanti tuh di modul 2 kayak gitu sih. Jadi teorinya soal mekanisme kerjanya sama prakteknya kita bikin variabel sama bikin perulangan. Oke, nah kalau udah nggak ada nih, nggak ada yang tanya lagi. Kalau sudah aku tutup deh ya. Oke, teman-teman yang lain aman kan? Aman lah ya. Oke, aman nih ya. Nah, Di sekian dari saya. Kalau misalnya ada kurang paham atau nggak enak gitu atau aku punya kesalahan atau apa, jadi mohon dimaafkan deh ya. Karena aku juga masih maba di sini, kita belajar bareng-bareng oh. ya. Jadi sekian dan terima kasih. Oke, thank you Airi. Thank you Yo. teman-teman semua.